Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Madayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah. Nah, di sini adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran fikih. Nah, penggunaan suatu jenis strategi pembelajaran dalam pelatihan banyak ditentukan oleh tujuan mata pelajaran seperti fikih ini. Lalu, keadaan partisipan, alat bantu belajar yang tersedia, keadaan fasilitas di dalam ruangan, waktu yang tersedia, tempat, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan komponen-komponen strategi pembelajaran fikih. Yang harus diperhatikan dalam komponen-komponen strategi pembelajaran fikih ini terdapat 5 pokok, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat tes, dan yang kelima kegiatan lanjutan. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran fikih ini. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Sebagai kegiatan pembelajaran pendahuluan, bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting dalam pembelajaran. Nah, adapun komponen-komponen strategi pembelajaran fikih yang kedua yaitu penyampaian informasi. Penyampaian informasi, hal ini seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu dari komponen-komponen strategi pembelajaran fikih. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti sama sekali tanpa adanya kegiatan pembelajaran pendahuluan. Setelah melalui komponen-komponen strategi fikih yang pertama dan yang kedua, sekarang kita akan beralih kepada komponen strategi pembelajaran fikih yang ketiga, yaitu partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Terdapat 2 hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta didik, yaitu yang pertama, latihan dan praktik. Latihan dan praktik dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu umpan balik. Umpan balik ini dilakukan segera setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil dari belajarnya. Maka guru memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil belajar siswa tersebut, yang mana dengan hal ini anak didik mengetahui apakah pekerjaannya benar ataupun belum benar sama sekali. Baik, sekarang kita akan beralih kepada komponen-komponen strategi pembelajaran fikih yang keempat. Nah, adapun komponen-komponen strategi pembelajaran fikih yang keempat yaitu mengenai tes. Tes ini merupakan serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui yang pertama, apakah pembelajaran khusus tercapai atau belum. Yang kedua, apakah pengetahuan, sikap, keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Dalam hal ini, guru memerlukan evaluasi ataupun tindakan untuk mengetahui seberapa pemahaman dan tercapaian nilai dalam pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, adapun komponen-komponen strategi pembelajaran yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Nah, dalam kegiatan lanjutan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Seringkali dalam hal ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan, selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan nilai yang sangat bagus atau di atas rata-rata. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, hanya menguasai sebagian atau cenderung dirata-ratakan tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua yaitu peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuen dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran fikih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.